sampein untuk Om Daus ya, sama untuk Jindan yang terjindan-jindan, dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya. Bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu debus, debis, dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa, ini sayembara ya. Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. 100 juta per orang. Jadi kalau kalian ke tempat Densus, kalian nggak dapat duit. Densu yang dapat duit. Ke tempat Dennis nggak dapat duit. Ke tempat saya kasih 100 juta per orang. Tuh, ya. Datang ke tempat saya ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Parang yang gede, yang hitam, yang panjang kayak gitu aja bisa kebel. Apalagi pisau bedah saya itu kecil banget tuh. Kecil banget kayak gini. Pasti bisa lah. Jangan ngomong beda lagi ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Please, jangan ngomong beda lagi. Saya tungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai dengan judul pada kesempatan kali ini yang telah kita saksikan bersama-sama di cuplikan awal video tentang video singkatnya ataupun durasi kurang lebih 1 menit. Ini dari Dr. Richard Lee yang mengadakan sayembara bagi siapapun yang mempunyai kebal, ingin disayat dengan pisau bedahnya yang kecil, akan mendapatkan hadiah 100 juta, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum saya bahas terlalu dalam, kita lihat ke belakang sedikit. Ya, ini tentang adanya Dr. Richard Lee sampai mengeluarkan redaksi-redaksi kalimat seperti ini. Ini jadi merembet. Awal-awal yang kita ketahui dalam podcast-podcastnya Dr. Richard Lee ini, yang kita ketahui beliau ini hanya mengedukasi kepada masyarakat tentang permasalahan-permasalahan seseorang, terutama tentang permasalahan si pesulap merah dengan si Samsudin. Nah, lebih baik podcast-podcastnya si Dr. Richard Lee ini mengedukasi masyarakat seperti ini, yang kayak permasalahan yang tidak kunjung usai tuh, kayak Samsudin dengan si pesulap merah. Itu kan podcastnya beliau kan seperti itu, mengedukasi masyarakat. Biar apa? Masyarakat tahu mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan kita ketahui bersama-sama Dr. Richard Lee ini, beliau ini kepercayaannya, agamanya ini bukan Islam, saudara. Nah, yang akan kita garis bawahi tentang pernyataan redaksi kalimatnya beliau yang mengadakan sayembara. Satu orang yaitu mendapatkan 100 juta jika mampu kebal disayat oleh pisau bedahnya. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kalau menurut saya ini tentang redaksi kalimatnya si Dr. Richard Lee ini, walaupun tidak menutup kemungkinan kita ketahui Dr. Richard Lee ini, beliau ini berada di posisi mana, ataupun di posisi pesulap merah ataupun di posisi Samsudin. Mungkin kita ketahui bersama si Dr. Richard Lee ini berada di posisi pesulap merah, dan karena si pesulap merah ini mengedukasi masyarakat biar tidak tertipu dengan oknum-oknum dukun yang berkedok kiai. Begitupun sebaliknya, ada juga yang kiai berkedok dukun. Nah, dukun berkedok kiai, kiai yang dibungkus dukun. Dukun yang dibungkus kiai, kiai yang dibungkus dukun. Kenapa saya katakan demikian? Contoh, dukun yang dibungkus kiai, nah dia ini dukun tapi berpenampilannya kayak kiai, pakai eagle, pakai jubah. Dukun yang dibungkus oleh kiai. Lalu apa ketika kiai dibungkus dukun? Contoh kayak nyareatin orang, mengobati orang. Nah itu main turap tarif, main patok-patok mahar. Nah ini kiai yang dibungkus dukun. Si pesulap merah atau si Marcel ini, beliau ini kan membongkar-bongkar orang-orang yang menipu-nipu masyarakat. Jadi menurut saya itu hak-hak saja ketika ada seseorang yang menumpas kebatilan,
ada seseorang yang menumpas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan agama demi kepentingan duniawinya, demi kepentingan pribadinya, diberantas oleh orang tersebut, ya saya malah mendukung. Seperti itu. Lalu, dan kita ambil benang merahnya tentang terkait si Dr. Richard Lee yang pembicaraan redaksi yang sangat viral ini tentang mengadakan sayembara 100 juta. Jadi begini loh, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai apa yang dokter katakan tentang kekebalan seperti itu. Belum dari orang Dayak, belum dari orang Banten. Misalkan ada yang daftar 10 orang ataupun 20 orang, bisa-bisa lebih 1 miliar itu. Kan seperti itu. Kalau menurut saya ini terlalu jumawa apa yang Dr. Richard Lee ini bicarakan di publik. Apalagi dibicarakannya ini di media. Yang kita ketahui sendiri, di media ini adalah sifatnya meluas dan sifatnya sangat melebar luas. Dan ini tentang redaksi-redaksinya Dr. Richard Lee ini saya anggap sangat berbahaya dan terlalu jumawa. Apalagi yang disematkan dalam kategorinya, saya tadi waktu cuplikan awal video mendengar tentang kata al-hikmah. Jangan digorengkan dalam kata al-hikmah ini. Tatkala ada orang yang mengaku-ngaku kebal dalam konotasi itu al-hikmah, bukan al-hikmahnya yang jelek, tapi oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab dalam naungan al-hikmah, dia berpura-pura kebal. Dan Dr. Richard Lee jangan mengatasnamakan al-hikmah seperti ditantang-tantang seperti itu. Nah, karena ini khawatir bisa menimbulkan polemik di masyarakat dan bisa bikin keresahan di kalangan terkhusus orang-orang yang pernah mendalami suatu al-hikmah tersebut. Maka dari itu, daripada coba diadakan uang sayembara seperti itu, satu orang 100 juta, lebih baik mendingan dipakai yang buat bermanfaat. Apakah buat sodako, terserah. Apakah mau di kepercayaannya ente, di kepercayaan Dr. Richard Lee, agama Richard Lee, apakah mau di agama Islam ataupun mau di agama-agama yang lain, apakah buat pembangunan ataupun buat apa, saya pikir itu lebih bermanfaat dibandingkan coba buat sayembara. Satu orang 100 juta, kalau ada 20 orang, ada 50 orang, 1 miliar lebih gitu. Maka dari itu, hati-hati kita dalam berbicara, hati-hati kita dalam berucap dalam apapun itu, apalagi di media, karena ini sifatnya sangat melebar luas. Dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang masih diberikan kelebihan seperti itu memang ada. Entah dari mana dan dari mana saya juga kurang tahu. Maka dari itu, Dr. Richard Lee lebih baik fokus saja kepada podcast yang tentang mengedukasi masyarakat, tentang ingin bagaimana tahu mencerdaskan masyarakat untuk lebih tahu mana yang hak dan yang mana yang batil. Dibandingkan sayembara seperti itu akan memunculkan polemik-polemik di masyarakat yang akan memunculkan nanti akan khawatir ada bergesekan di antara umat beragama. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.